Welcome to YouTube channel. Kali ini di video ini aku akan menjelaskan manfaat mencatat keuangan harian untuk keluarga. Sebelumnya aku sudah membuat week budget tracker ya. Karena minggu kemarin masih belum rapi, jadi aku ngulang kembali nih budget mingguan aku lebih rapi gitu dari sebelumnya. Biar mamam yang melihat video ini lebih semangat lagi nih membuat budget mingguan tiap minggu. Melakukan manajemen keuangan dalam keluarga merupakan salah satu hal yang sangat penting ya Mam. Tak mungkin jika pengaturan keuangan ini menjadi masalah di kemudian hari bila tak dilakukan dengan benar. Nah, salah satunya upaya sederhana yang bisa kita lakukan adalah membuat budget keuangan harian. Keuangan keluarga yang sehat tentu bisa dilihat bila jumlah pemasukan dana lebih besar dibandingkan pengeluaran. Untuk mengetahuinya dan mencegah kebocoran, tentu kita harus secara konsisten mencatat jumlah dan jenis pemasukan maupun pengeluaran secara rutin ya Mam. Nah, ada beberapa alasan agar Mam serta pasangan kita agar konsisten dalam mencatat keuangan ya. Sebagai manfaatnya, yang pertama itu mengetahui detail pemasukan dan pengeluaran. Dengan membuat catatan pengeluaran ini diharapkan kita bisa berintrospeksi atau meninjau kembali besar pemasukan maupun pengeluaran di periode sebelumnya. Mencatat secara detail bisa membantu kita mengetahui alokasi uang yang paling besar atau berlebihan dalam pengeluaran rumah tangga. Bunda pun bisa mengetahui jumlah uang yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau hal sekedar keinginan. Dari catatan tersebut, kita penting untuk diutamakan yang paling kita tekankan. Yang kedua yaitu membuat pola pengeluaran lebih stabil. Kondisi keuangan yang sehat bisa muncul dari kebiasaan Mam dan pasangan dalam mengelolanya secara tak langsung. Melakukan pencatatan bisa membantu kita dalam mengontrol keuangan berdasarkan rincian catatan pada periode sebelumnya. Catatan keuangan pada periode saat ini pun bisa menjadi refleksi untuk membuat anggaran keuangan pada periode selanjutnya. Bila kebiasaan ini diterapkan secara berkelanjutan, pola pengeluaran rumah tangga akan konsisten dan sehat. Yang ketiga yaitu membantu menentukan skala prioritas. Saat sudah berkeluarga, ada banyak kebutuhan yang kita keluarkan ya dibandingkan ketika kita masih lajang. Baik yang sudah direncanakan maupun kebutuhan mendesak atau yang tak terduga. Kebutuhan tersebut tentu akan bertambah bila kita dan pasangan kita sudah memiliki anak atau momongan. Memiliki catatan keuangan bisa membantu dalam menentukan skala prioritas di tengah banyaknya kebutuhan keluarga. Saat melihat besaran pengeluaran bulan sebelumnya, misalnya kita bisa menilai mana hal kurang esensial yang bisa kita kurangi untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya ya Bun. Keempat yaitu hubungan dengan pasangan jauh lebih baik. Disadari atau tidak, bagi sebagian pasangan, masalah keuangan harap menjadi pemicu konflik dalam rumah tangganya. Nah, lain halnya bila kita dan pasangan sudah berkomitmen sama-sama konsisten dalam melakukan manajemen keuangan, termasuk di dalamnya melakukan pencatatan keuangan. Kita dan pasangan akan lebih bijak dalam mengelola keuangan termasuk untuk mengeluarkan uang ya Bun. Berdiskusi mengenai keuangan keluarga ini pun bisa menjadi momen bonding dengan pasangan kita. Yang kelima itu mencapai tujuan keuangan. Setiap keluarga memiliki keinginan dan kebutuhan untuk bisa hidup ideal dengan nyaman dengan standarnya masing-masing. Tak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan hidup yang nyaman tersebut membutuhkan aspek material. Memiliki catatan keuangan yang konsisten akan membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Hal ini karena pencatatan keuangan akan memberikan gambaran mengenai pengeluaran, pemasukan, serta besaran uang yang bisa kita tabung.
maupun kita investasikan. Keenam, yaitu lebih menghargai uang. Tak sedikit kita memiliki sifat boros karena cara pandang mengenai uang maupun penghasilan keluarga. Dengan melakukan pencatatan secara rutin, kita bisa menilai besaran kebutuhan secara rutinnya dibandingkan hanya memikirkan keinginan atau kesenangan semata ya bun. Yang ketujuh yaitu menghindari utang konsumtif. Maksudnya di sini kita dan pasangan mendapat tagihan kartu kredit nih, contohnya membengkak. Bila ya coba tinjau ulang kebiasaan pengeluaran keseharian kita. Melakukan pencatatan keuangan secara rutin rupanya secara tak langsung bisa membantu kita terhindar dari hutang loh. Khususnya utang konsumtif. Utang jenis ini biasanya didapatkan karena keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang tak sesuai dengan kemampuan finansial kita ya bun. Bila kita terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, sebetulnya kita akan mengetahui kemampuan finansial kita itu sendiri ya. Setelahnya memenuhi keinginan dalam standar tertentu. Sudah berbasis digital, melakukan pencatatan keuangan ini kita bisa dilakukan berbagai aplikasi pada smartphone-nya. Atau mamam juga bisa membuat budget nih seperti yang aku buat sekarang nih di binder aku. Itulah mam pentingnya kita mengatur keuangan harian dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan yang kita hasilkan. Karena membuatnya kalau bukan dari kita, siapa lagi dong yang selaku kita yang pengelola keuangan rumah tangga, emak-emak super nih yang ada di sini. Kalau kita bukan kita, siapa lagi kan? Nah, di sini aku akan membuat budget tracker mingguan aku pada bulan Februari, minggu pertama Februari. Karena bulan ini aku mencoba membuat budget tracker mingguan. Jadi di sini aku telah memindahkan ya week budget trackernya. Sebelumnya kan masih kurang rapi, jadi di sini aku akan merapi. Tadi aku udah rapiin, ngasih gambar-gambar lucu biar seneng gitu buat budget trackernya. Karena sebelumnya aku belum rapi buatnya di video sebelumnya ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana aktual dan selisih dari budget yang sudah aku anggarkan pada minggu Februari minggu ini. Yaitu yang pertama itu belanja mingguan. Belanja mingguan kemarin aku anggarin 180.000. Yang kedua itu belanja hiburannya 45.000, gaji pengasuh anakku 700.000, transportasi pengasuh buat minggu ini 25.000, keperluan anak aku kemarin budgetin 50.000, dan pulsa buat satu minggu 50.000, dan BBM 20.000. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri ya aktualnya, yaitu terdapat selisih cuman ada di keperluan anak. Keperluan anak terpakai 23.000 dari sisa budgetnya. Karena isinya kemarin aku kehabisan minyak telon. Jadi aku cuman membeli minyak telonnya dengan nominal 23.000. Waduh. Jadi bingung, sempat salah ya buatnya. Maaf ya teman-teman, merusak pemandangan jadinya. Ini sempat aku coret, nanti aku tip ya buat aku biar lebih bagus gitu. Jadi setelahnya kita kembali lagi, belanja mingguannya pas 180, belanja hiburannya pas juga 0 selisihnya, gaji pengasuhnya pas 0, transportasi pengasuhnya 25.000, dan sini dapat selisih keperluan anak yaitu 27.000. Nah, sebelumnya kan aku kemarin juga bilang sisa budget bulanan atau mingguan aku akan masukkan ke challenge atau sinking fund. Namun karena berhubung di sini masih minggu pertama ya, jadi untuk pos keperluan anak 27.000 aku belum bisa masukin ke challenge atau ke sinking fund, soalnya takutnya di keperluan anak ada tambahan gitu. Ini bisa 27.000, ini kita akan aku alokasiin untuk minggu besok, jadi nggak kurang gitu. Takutnya kurang kalau misalnya mungkin ngisinya pas untuk akhir bulan aja ya.
Ini karena masih ada pecah-pecahnya, kita cek dulu apa adanya. Kemarin aku juga beli pulsa belum bayar buat teman aku, jadi masih ada di dompetnya. Dan di sini memang ada selisih. Ada pecahan uang kembalian. Aku nemu uang 2000 dengan 3 lembar. Nah, baru cuman pecahan 2000 ini yang baru aku bisa masukin ke challenge aku, challenge 2000. Karena sebelum minggu kemarin belum ada kan challenge 2000-nya, jadi alhamdulillah minggu ini dapet masuk gitu nabungnya challenge 2000 dengan nominal 3 buah. Di sini akan aku kasih warna, itu menandakan jumlah kotak yang terisi ya bun. Jadi berapa besar pun sisa uang, insya Allah akan terkumpul dikit-dikit jadi bukit gitu, kalau asalkan kita telaten dan tekun dan konsisten tentunya dalam menabung. Jadi kita syukuri ya mam, berapa dapat sisa budgetnya. Kalau ya sedikit alhamdulillah, kalau banyak juga alhamdulillah. Pokoknya selalu bersyukur. See you ya mam di video selanjutnya buat week budget tracker minggu kedua Februari. Dadah. See you next time.